Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna sani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan alhamdulillahi rabbil alamin ini mengingatkan kita kepada posisi kita sebagai hamba, bahwa hamba yang baik adalah hamba yang beribadah kepada Allah, memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita meyakini bahwa diri ini adalah hina, bahwa diri ini banyak melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sadar, kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa kita sebagai hamba tidak pantas untuk dipuji, tidak pantas untuk mendapatkan penghormatan. Yang pantas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu akan kita kembalikan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membenci sekali, sangat marah sekali kalau ada seorang hamba yang memiliki sifat sombong, kalau ada seorang hamba yang memiliki ujub, membanggakan diri. Kedua sifat ini adalah sifat yang tidak terpuji dan Allah sangat murka terhadap perilakunya. Kita bermohon kepada Allah, Allah jauhkan kita dari sifat sombong dan ujub ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat ini mengingatkan kita
pada masa-masa lalu, khususnya di momen-momen seperti ini, tepatnya saat ini pada tanggal 10 Zulhijjah 1442 Hijriah, mengingatkan kita kepada keagungan Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allah yang agung. Kita kecil, kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat Allahu Akbar juga mengingatkan kita kepada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, orang-orang yang sangat kita sayangi di dalam hidup kita. Kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar akan memutar seluruh memori-memori kita tentang orang-orang yang kita sayangi. Kalau Idul Adha kemarin kita masih bisa sholat bersama kedua orang tua kita, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi bisa saja di antara sebagian kita ketika sholat Idul Adha dilaksanakan, mereka sudah tidak bersama kedua orang tuanya. Andai mereka sama-sama kita, setelah sholat nanti usai, kita akan peluk tubuhnya yang rapuh, kita akan cium tangannya yang mulai keriput, kita akan kecup keningnya dalam bentuk bakti kita kepada mereka. Tapi kalau mereka pun sudah tidak ada, kita tidak pernah bosan untuk mengucapkan doa kepada mereka. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kuburan almarhum emak ayah saya satu taman dari taman surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat ini juga akan mengingatkan kita, bagi kita yang merantau, meninggalkan kampung, meninggalkan desa, berada di tempat ini. Mengingatkan kita akan kampung di mana kita dilahirkan, mengingatkan kita akan sungai di mana kita tempat berenang, mengingatkan kita akan kampung halaman di mana kita bermain. Ingin rasanya kembali pulang ke sana, tapi saat ini kondisi tidak memungkinkan kita untuk pulang dengan wabah COVID ini. Namun semua itu, kebersamaan itu hanya tinggal kenangan. Lalu bagaimana kita tutupi? Kita balut dengan ucapan takbir, kita balut dengan tangisan mata, sambil air mata, sambil berdoa, ya Allah, berikan yang terbaik untuk orang-orang yang telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bulan ini ada dua momen besar, ada dua ibadah besar yang dilakukan umat Islam secara keseluruhan. Tapi ada satu yang tertunda. Kemarin, tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah, andai wabah ini hilang, maka ribuan, jutaan kaum muslimin mereka wukuf. Wukuf artinya berhenti di padang Arafah. Kering, tandus. Apa yang mereka pakai? Yang mereka pakai adalah dua helai kain yang tidak berjahit, warnanya putih. Mereka di sana mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Mereka memuji Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Andai COVID ini berlalu,
jutaan kaum muslimin tumpah di satu tempat di padang Arafah. Mereka hilangkan identitas mereka, mereka hilangkan status mereka. Mereka hanya memakai pakaian dua helai. Tidak terlihat siapa pejabat, tidak terlihat siapa orang yang melarat, tidak terlihat siapa alim ulama. Semuanya memakai pakaian yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya mengumandangkan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang nih ya Allah. Kami datang memenuhi undanganmu ya Allah. Dalam rangka apa? Tafakkur, berpikir, tawajjuh, menghadapkan diri, hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudara kita, bagi ayahanda, bunda, saudara-saudara kami yang harusnya 2 tahun ini sudah bisa melaksanakan ibadah haji, jangan berkecil hati. Berhusnuzon saja, berpikir baik saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa nanti di penghujung khutbah nanti agar wabah yang melanda dunia ini bisa segera kembali ke asalnya, bisa segera hilang dari bumi ini. Ibadah yang kedua yaitu pelaksanaan kurban. Kurban diambil dari akar kata qoroba, artinya dekat. Kurban maksudnya suatu amalan, yang amalan ini kalau kita lakukan, maka kita ingin lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga akan memutar masa lalu, dan kita akan sama-sama belajar kembali, yaitu nafak tilas Ibrahim yang dikenal julukan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu, pemimpin para nabi dan rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi yang pertama Nabi Adam. Tapi Nabi Adam tidak mendapat julukan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tapi Nabi Ibrahim Allah beri julukan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Karena Nabi Ibrahim, dari keturunan garis Nabi Ibrahim ini, banyak sekali lahir nabi dan rasul setelahnya. Sama-sama kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim ini mendapat predikat Khalilullah, kekasih Allah. Orang yang mendapat predikat terbaik bukan tanpa perjuangan. Nabi Ibrahim mendapat predikat Khalilullah tentu dengan rintangan, ujian, cobaan, tapi Nabi Ibrahim lulus menghadapi ujian-ujian tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berdoa, dan mungkin kita tak sanggup untuk melakukan ini, tapi Nabi Ibrahim sanggup. 80 tahun berdoa. Di antara doanya, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. 80 tahun. Ya Allah, anugerahkan aku anak yang solih. Dari doa ini ada terbesit makna yang tersirat. Ya Allah, kalau seandainya anak itu tidak solih, tak usah kasih ya Allah. Jangan kau titipkan sama aku. Titipkanlah kepadaku anak kalau memang anak itu anak solih. Rabbi habli minas solihin. Namun ketika dia berdoa, Nabi Ibrahim orang yang sangat dermawan. Nabi Ibrahim terkenal dengan orang yang paling mampu memuliakan tamu. Pernah digedor pintunya di tengah malam,
Padahal yang masuk itu adalah penjahat, tapi dia tidak pikirkan itu karena dia udah mengucapkan salam. Di tengah malam yang gelap gulita, Nabi Ibrahim bangun. Kemana dia? Karena ada tamu, dipotong kambing, dikerjakan sendiri. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang bagus sekali memberikan pelayanan kepada tamunya. Nabi Ibrahim luar biasa pengorbanannya. Berkorban pernah 100 ekor kambing, berkorban pernah 100 ekor unta. Tiba-tiba di antara sekian banyak pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim, terbesit di dalam hatinya, ya Allah, hartaku kukorbankan seluruhnya untukmu. Andai engkau titipkan kepadaku anak itu pun yang kau minta, itu akan kukorbankan. Tidak terdoa, tidak terucap, tapi terlintas. Allah mendengar itu. Allah mendengar ucapan hati Nabi Ibrahim. Allah uji. Dikasih Allah anak, lagi asik-asiknya, tumbuh dewasa. Allah jumpai Nabi Ibrahim melalui mimpinya dalam surah As-Saff ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'yu qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Datang mimpi bukan sekali, 3 kali mimpi ini datang. Ada perintah untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim berat. 80 tahun berdoa. Di antara sekian banyak doa itu terselip, kalau anak nanti engkau beri dan engkau minta itu ya Allah, aku akan korbankan. Tapi bagaimana yang dilakukan Nabi Ibrahim? Dia ingin tetap memilih kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Ibrahim bukanlah orang yang otoriter, bukanlah orang yang memaksakan kehendak sendiri. Dipanggil anaknya, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku tercinta. Masih diajak musyawarah, masih diajak dialog. Ini memberikan pelajaran untuk ayah dan emak kita sini, ayah dan bunda yang hadir pada kesempatan ini. Tolong anak kita itu diajak untuk dialog. Kalaupun itu posisi-posisi yang sangat genting. Wahai anakku, ayah melihat dalam mimpi ayah ada perintah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana perasaanmu? Ayah yang baik, ayah yang solih, anaknya pun solih. Mana contoh anak yang solih? Nih, Nabi Ismail mendukung 100% apa yang disampaikan oleh ayahnya. Ya abatif al-matu'mar, ya Allah, wahai ayahanda tercinta, mohon jangan ditunda, mohon disegerakan. Nanti ayahanda temukan saya termasuk orang-orang yang bersabar. Bertambah kekuat keyakinan Nabi Ibrahim karena mendapat dukungan dari anaknya. Izin sama istri, istri pun mendukung. Dia sampaikan, ya Hajar, tolong pakaikan Ismail pakaian yang terbaik, karena saya mau membawanya ke Jabal Kurban, tepatnya di Mina. Bagi kita yang sudah ke sana, kita tahu ini Jabal Kurban, disinilah tempat penyembelihan Nabi Ismail. Baik, dibawa. Sebelum sampai ke sana, Nabi Ibrahim tidak ada yang keluar ucapan selain ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyampai di tempat penyembelihan, ia letakkan anaknya di pangkuannya
Sebelum itu ia palingkan wajahnya karena tak sanggup menatap wajah anaknya. Sebelum disembelih, Ismail mengucapkan kepada ayahnya, "Ayahanda, tolong tanganku diikat kencang-kencang, kakiku pun diikat kencang-kencang. Kenapa saya sampaikan ini sama ayahanda? Saya takut nanti ketika ayah sembelih saya meronta-ronta karena kesakitan sehingga tangan saya menyakiti tubuh ayahanda." Yang kedua, ayahanda, ketika misalnya ayahanda menyembelih saya, jangan tatap wajah saya. Karena ketika ayah tatap nanti wajah saya, muncul rasa iba, maka tertunda, tidak jadi ayahanda melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ini baju terbaik dari bunda, tolong dibuka dulu, berikan sama ibu, sampaikan sama ibu, kalau ibu nanti rindu, pakailah, ciumlah pakaian ini. Dan bilang juga sama bunda, sampaikan mohon maaf saya sebagai anak belum banyak berbakti kepadanya. Mungkin di suatu tempat nanti saya ingin menjadi pelayan khusus untuk ibu saya. Tolong sampaikan. Baik, kata Nabi Ibrahim. Setelah itu Ismail tidak keluar kata-kata, hanya mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika pisau sudah dihadapkan ke leher Nabi Ismail, seluruh malaikat yang di langit menyaksikan ini. Mereka juga iba mengangkatkan tangannya, dan seluruh makhluk yang ada di lain. Malaikat berdoa, "Ya Allah, terima ya Allah, terima ya Allah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail. Selamatkan mereka ya Allah, selamatkan ya Allah. Mereka sudah memilih mencintaimu ya Allah daripada kecintaannya terhadap dunia ini." Seluruh malaikat yang ada di langit dan seluruh makhluk langit bermunajat, berdoa, dan ditambah dengan doa-doa para nabi dan bunda Hajar. Allah perkenankan doa itu sehingga usai Nabi Ibrahim tarik pisaunya dan Ismail menyaksikan Allah ganti dengan kibas yang sangat besar. Apa yang terlontar dari Ibrahim, apa yang terlontar dari Ismail? Yang terlontar hanya kata-kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Usai pelaksanaan, Ibrahim dan Ismail pun pulang ke rumah. Di rumah, istri tercinta Hajar gelisah menanti kabar dari suaminya, walaupun ia sudah tahu akan bakal dapat info anaknya sudah mati. Namun sayup-sayup mulai terdengar takbir yang dikumandangkan suami dan anaknya mulai lebih mendekat, dan Hajar yakin betul bahwa suara itu adalah suara anak tercinta dan suaminya. Apa yang terlontar? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hajar melihat anak dan suaminya pulang dalam keadaan selamat. Ia peluk anaknya dan kata yang terucap hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu, salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah.
Ibrahim sudah meninggal, Ismail sudah meninggal. Tapi sifat-sifat Ibrahim itu tidak akan mati sampai hari kiamat. Ibrahim abun rahim, bapak yang penyayang. Jadilah kita ini seorang bapak yang penyayang, penyantun, pengayom untuk anak-anak kita. Kalau kita posisi anak, jadilah kita Ismail, mendengar apa yang disampaikan ayah dan emak kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Pertama, kita harus berani mengorbankan apa-apa yang ada saat ini untuk kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya harta, berkurbanlah. Bisa saja Ismail yang ada pada kita saat ini, yaitu dalam bentuk harta. Bisa saja dalam bentuk tenaga. Bisa saja dalam bentuk pola fikir. Sumbangkan pikiran, ide-ide yang baik untuk memajukan umat Islam. Intinya, ibadah kurban, ibadah haji adalah merupakan ibadah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan sampai sekarang tetap kita laksanakan. Mudah-mudahan dari khutbah Idul Adha yang sangat singkat ini akan lahirlah dari generasi-generasi ini seorang ayah dan ibu memiliki karakter Ibrahim, bapak yang pengasih, pengayom kepada anaknya. Kalau seandainya kita saat ini posisi anak, mudah-mudahan kita adalah anak-anak yang selalu mendengar apa yang disampaikan kedua orang tua kita, selagi itu masih dalam koridor yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.